Ketika isu penggulingan Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto mencuat, tubuh PDIP kembali terguncang oleh gelombang internal yang tak biasa. Namun, apakah ini benar-benar sebuah pergeseran menuju perubahan atau sekadar drama yang dirancang untuk mengalihkan perhatian publik? Di permukaan, wacana ini terlihat seperti dinamika politik yang wajar, bagian dari proses regenerasi dalam partai politik modern. Tetapi jika ditelisik lebih dalam, narasi ini mengungkap sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dominasi oligarki dalam sebuah sistem yang seharusnya demokratis. Puan Maharani, pewaris politik keluarga Soekarno, dengan suara yang tenang tapi penuh perhitungan, menyebut bahwa pergantian struktur partai adalah sesuatu yang biasa. Pernyataan ini terdengar normatif, bahkan membosankan, seolah ingin meyakinkan bahwa tak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, benarkah demikian? Atau justru pernyataan ini adalah bentuk pengalihan untuk menutupi konflik laten yang mulai meruncing di tubuh partai? Realitanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah lama menjadi simbol kekuatan politik yang terpusat pada figur Megawati. Bagi sebagian kader, ia adalah simbol stabilitas. Tapi bagi pihak lain, ini adalah tanda stagnasi. Bagaimana mungkin sebuah partai yang mengaku modern terus mempertahankan pola kepemimpinan yang kaku tanpa memberikan ruang bagi regenerasi yang sehat? Megawati bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah institusi yang mendominasi partai hingga ke akar-akarnya. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul. Apakah PDIP sebenarnya adalah kendaraan politik milik rakyat atau hanya perpanjangan tangan dinasti keluarga Soekarno? Di balik narasi ini, ada suara-suara yang mendesak perubahan. Isu penggulingan Megawati bukanlah sekadar gosip murahan, melainkan indikasi bahwa sebagian kader merasa cukup dengan dominasi ini. Mereka ingin melihat wajah-wajah baru yang mampu membawa PDIP keluar dari bayang-bayang masa lalu. Tetapi apakah mereka memiliki kekuatan untuk melawan mesin politik yang telah terbangun selama puluhan tahun? Atau mereka hanya akan tersingkir oleh sistem yang sudah mapan? Puan, dengan bahasa yang diplomatis, meminta publik bersabar hingga Kongres PDIP pada April mendatang. Tetapi, sejarah telah mengajarkan bahwa Kongres Partai seringkali tak lebih dari sekadar formalitas, sandiwara politik yang dirancang untuk memberikan legitimasi kepada keputusan yang sudah ditentukan jauh sebelum acara dimulai. Harapan akan perubahan tampak surut ketika Hasto Kristianto, sekjen yang tengah dirundung kasus korupsi, dengan percaya diri menyatakan bahwa Megawati tetap menjadi pilihan seluruh kader. Pernyataan ini bukan hanya mengindikasikan pengabaian terhadap dinamika internal, tetapi juga penolakan terhadap ide regenerasi. Dinasti politik adalah kanker bagi demokrasi, dan PDIP adalah salah satu contoh paling nyata. Partai ini berdiri di atas nama besar Soekarno, tetapi ironisnya, kini terlihat seperti membangun tembok tinggi untuk melindungi kepentingan segelintir elit. Di mana suara rakyat yang mereka klaim wakili? Di mana keberanian untuk membuka pintu bagi ide-ide segar yang datang dari kader muda? Isu penggulingan Megawati adalah ujian besar bagi PDIP. Ini bukan hanya tentang satu figur atau satu jabatan, tetapi tentang arah masa depan partai itu sendiri. Apakah akan tetap menjadi partai rakyat atau tenggelam dalam dinasti yang melanggengkan kekuasaan? Di tengah isu regenerasi yang terus digaungkan, Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto muncul sebagai simbol dari kekuasaan yang enggan tergeser. Dengan suara penuh keyakinan, Hasto menyampaikan bahwa seluruh kader PDIP telah merekomendasikan Megawati untuk kembali memimpin. Sebuah klaim yang terdengar seperti mantra politik, tak terbantahkan, tak tergoyahkan. Tapi di balik pernyataan itu, terletak kontradiksi yang mencolok. Apakah seluruh kader yang ia maksud benar-benar mewakili aspirasi akar rumput? Atau ini hanyalah refleksi dari ketakutan dan loyalitas buta terhadap struktur oligarkis yang sudah mengakar? Megawati bukan sekadar ketua umum PDIP, ia adalah simbol sentralisasi kekuasaan di partai tersebut. Sejak lama, partai ini telah membangun citra bahwa Megawati adalah figur tak tergantikan, seolah-olah tanpa dirinya, PDIP akan kehilangan arah. Narasi ini, meskipun efektif dalam menjaga stabilitas internal, menjadi penghalang besar bagi regenerasi. Apa artinya sebuah partai besar jika ia terus bergantung pada satu sosok selama puluhan tahun? Bukankah semangat demokrasi harusnya melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang bisa menjawab tantangan zaman? Namun, Hasto Kristianto sebagai sekutu setia Megawati menjadi aktor penting dalam melanggengkan kekuasaan ini. Ironisnya, ia kini berada di tengah badai skandal korupsi Harun Masiku
yang kembali menyeret nama PDIP ke dalam sorotan negatif. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK seharusnya menjadi pukulan besar bagi kredibilitas partai. Tetapi alih-alih mengambil langkah tegas untuk menjaga integritas, partai ini justru memilih bertahan dalam keheningan dengan dalih praduga tak bersalah. Pernyataan Puan Maharani bahwa pembahasan mengenai pengganti Hasto belum dilakukan adalah bukti nyata bahwa partai ini lebih mementingkan stabilitas kekuasaan daripada moral politik. Bagaimana mungkin seorang sekjen yang telah terseret skandal besar tetap dipertahankan seolah-olah tak terjadi apa-apa? Ini bukan hanya tentang Hasto, tetapi tentang pesan yang disampaikan PDIP kepada publik. Dengan membiarkan Hasto tetap di posisinya, partai ini seperti berkata bahwa integritas bisa dinegosiasikan selama kekuasaan tetap terjaga. Skandal Harun Masiku sendiri adalah noda besar yang mencerminkan problem mendasar dalam politik Indonesia. Korupsi yang terus dipertahankan oleh mereka yang berkuasa. Puan, dengan sikapnya yang hati-hati, menegaskan bahwa segala keputusan akan menunggu hasil dari KPK. Sebuah jawaban yang terkesan aman, tapi juga menambah rasa frustrasi publik. Di mana keberanian untuk mengambil langkah proaktif? Di mana komitmen untuk menunjukkan bahwa PDIP adalah partai yang memegang teguh prinsip integritas? Kenyataan pahitnya adalah Hasto bukanlah sekadar individu, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Ia adalah produk dari politik patronasi yang mengutamakan loyalitas di atas kompetensi dan kompromi di atas prinsip. Selama sistem ini tetap dipertahankan, regenerasi di tubuh PDIP hanyalah mitos. Bahkan jika ada kader muda yang mencoba naik, mereka akan tersingkir oleh dinding kekuasaan yang dibangun oleh mereka yang tak ingin melihat perubahan. Megawati dan Hasto adalah dua wajah dari kekuasaan yang enggan berubah. Mereka melambangkan status quo yang terus dipertahankan, meskipun itu berarti mengorbankan integritas dan masa depan partai. Bagi mereka, mempertahankan posisi lebih penting daripada menjawab tantangan zaman. Dan di tengah itu semua, suara rakyat semakin tenggelam, terperangkap dalam permainan elit yang semakin jauh dari semangat demokrasi sejati. Kongres PDIP yang dijadwalkan pada April mendatang seharusnya menjadi momentum bagi perubahan. Namun, kenyataan yang tersaji di hadapan publik terasa jauh dari harapan. Alih-alih menjadi arena untuk regenerasi dan refleksi, kongres ini terlihat seperti sebuah panggung sandiwara politik, di mana hasilnya telah ditentukan bahkan sebelum tirai dibuka. Dalam narasi Hasto Kristianto, Megawati adalah pilihan final yang tak bisa diganggu-gugat. Sebuah deklarasi yang mencerminkan betapa rapuhnya harapan akan pembaruan dalam tubuh partai. Apa artinya sebuah kongres jika prosesnya hanya mengukuhkan status quo? Ketika Hasto dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa rekomendasi seluruh kader telah mengarah kepada Megawati, publik tidak hanya melihat dominasi figur sentral, tetapi juga bayangan kelumpuhan internal. Bagaimana bisa sebuah partai besar yang mengaku berdiri untuk rakyat tidak memiliki keberanian untuk membuka ruang bagi wajah-wajah baru? Bukankah demokrasi sejati adalah tentang memberikan kesempatan bagi pemimpin-pemimpin muda untuk muncul, membawa ide-ide segar yang sesuai dengan tuntutan zaman? Sementara itu, kasus hukum yang membayangi Hasto menambah kompleksitas kongres ini. Penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku seharusnya menjadi alarm bagi PDIP untuk membersihkan citranya. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkret yang menunjukkan keseriusan partai dalam menghadapi skandal ini. Puan Maharani, dengan nada yang hati-hati, meminta publik untuk menunggu perkembangan hukum. Tapi di balik pernyataan itu, ada tanda bahwa partai ini lebih memilih jalan aman, menghindari langkah tegas yang mungkin mengguncang stabilitas internal. Kongres ini tidak hanya menjadi ujian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga cerminan dari wajah politik Indonesia secara keseluruhan. Ketika regenerasi kepemimpinan dikesampingkan, ketika loyalitas buta mengalahkan kompetensi, dan ketika integritas dikorbankan demi menjaga kekuasaan, maka masa depan demokrasi berada dalam bahaya. PDIP seharusnya menjadi pelopor pembaruan, bukan benteng kekuasaan yang terus mengukuhkan oligarki. Namun, harapan itu terasa semakin jauh. Dengan pernyataan-pernyataan yang terus mengindikasikan pengukuhan Megawati dan pembiaran terhadap Hasto, kongres ini berpotensi menjadi ritual politik yang kosong. Publik tidak hanya akan kecewa, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada PDIP sebagai partai besar yang selama ini mengklaim dirinya mewakili rakyat. Pada akhirnya, pertanyaan besar yang harus dijawab PDIP dalam kongres mendatang adalah, apakah mereka siap untuk berubah? Jika tidak, partai ini akan terus terjebak dalam lingkaran oligarki yang hanya melayani segelintir elit, sementara aspirasi kader muda dan rakyat diabaikan. Megawati mungkin adalah simbol stabilitas bagi sebagian kalangan,
tetapi stabilitas tanpa pembaruan hanya akan menjadi stagnasi. Regenerasi bukanlah ancaman, melainkan kebutuhan. PDIP harus melihat keluar dari bayang-bayang masa lalu dan berani membuka pintu bagi masa depan. Namun, jika Kongres ini hanya menjadi formalitas yang memperkuat status quo, maka PDIP telah melewatkan peluang emas untuk menunjukkan bahwa mereka masih relevan dalam perjuangan demokrasi. Rakyat menanti dengan penuh harap, tapi juga skeptis. Karena di dunia politik, harapan seringkali dikhianati oleh kenyataan. Dan pada titik ini, hanya waktu yang akan membuktikan apakah PDIP akan memilih jalan pembaruan atau tenggelam dalam pusaran kekuasaan yang menolak berubah.